Halo semuanya, welcome back with me, Najwa Adelia Siregar. Nah, jadi kan kamu punya KTP nih ya, kamu juga hafal Pancasila, kamu ikut upacara setiap Senin. Tapi, kamu beneran ngerasa jadi bagian dari bangsa ini nggak? Karena ternyata pertanyaan sesederhana itu tuh jawabannya jauh lebih rumit dari yang kita kira. Jadi nih, belakangan nih aku lagi baca sebuah jurnal ilmiah yang berjudul Being Malaysian, The Role and Challenges of Citizenship Education. Tulis sama dua peneliti dari Malaysia dan terbit tahun 2024. Dan meskipun ini ngomongin Malaysia ya, aku ngerasa ini relevan banget untuk kita orang Indonesia. Karena masalah yang mereka hadapi sebenarnya itu mirip banget nih sama kita. Yuk, aku ceritain. Malaysia itu kan negara multi etnis ya, ada Melayu, Tionghoa, India, dan banyak kelompok lain. Dan selama ini pendidikan kewarganegaraan di sana tuh dirancang buat menyatuin semua kelompok itu jadi satu identitas nasional. Kedengarannya bagus kan? Tapi peneliti ini bilang, tunggu dulu, ada yang perlu kita pertanyain di sini. Karena ternyata nggak semudah itu bikin orang ngerasa satu bangsa hanya dengan kurikulum dan pelajaran di kelas. Ada satu konsep yang dipakai di jurnal ini yang aku sangat suka. Namanya Nation of Intent. Intinya begini, sebuah bangsa itu bukan sesuatu yang sudah jadi dan fixed. Bangsa itu terus dikonstruksi, dinegosiasikan, bahkan diperebutkan maknanya. Dan dalam satu negara bisa ada banyak versi bangsa yang hidup bersamaan. Versi pemerintah, versi mayoritas, versi minoritas. Kadang memang saling melengkapi, tapi juga kadang bisa saling bentrok. Di Malaysia sendiri, pemerintahnya punya versi resminya sendiri, namanya Bangsa Malaysia. Tapi kelompok Tionghoa punya visinya sendiri, kelompok India juga punya visinya sendiri. Pertanyaannya bukan siapa yang benar, tapi gimana semua suara itu bisa dirangkul bersama. Jurnal ini tuh bilang kewarganegaraan di Malaysia tuh punya sifat paradoks. Di satu sisi ngomong inklusif, tapi di sisi lain ada eksklusivitas yang nyata dalam praktiknya. Contohnya sistem sekolah nih. Di Malaysia tuh ada sekolah khusus Tionghoa, ada sekolah Tamil, ada sekolah nasional. Anak-anak dari etnis yang berbeda tuh tumbuh dan belajar di tempat yang terpisah. Jarang banget ketemu, apalagi berinteraksi secara bermakna. Hasilnya apa? Ya hasilnya mereka besar dengan pandangan dan nilai yang berbeda-beda. Dan itu yang jadi tantangan nyata buat rasa kebersamaan sebagai satu bangsa. Lalu, peneliti ini juga ngebedain dua cara orang merasakan identitas kebangsaan mereka. Pertama, authority defined. Jadi identitas yang dikasih negara lewat kurikulum, upacara bendera, simbol nasional, dan buku sejarah. Kedua, everyday defined. Identitas yang tumbuh sendiri dari kehidupan sehari-hari seperti dari jajan bersama, rayain hari raya bersama tetangga beda etnis, ngobrol di warung, atau dari jalan bareng dan lain sebagainya. Dan kata peneliti ini, pendidikan kewarganegaraan yang benar dan efektif itu harus bisa menjembatani keduanya. Bukan cuma doktrin dari atas, tapi juga diakui pengalaman nyata yang tumbuh dari bawah. Nah, sekarang aku mau balik ke kita. Indonesia kan punya lebih dari 17.000 pulau, 300 lebih suku bangsa, ratusan bahasa daerah. Kalau Malaysia aja struggle dengan 3 kelompok etnis besar, bayangin tantangan kita. PKN yang kita pelajari di sekolah udah beneran inklusif belum? Atau masih sebatas hafalan undang-undang dasar dan nama-nama pahlawan? Siswa dari Papua, dari NTT, dari Aceh, dari Jawa, apakah mereka semua ngerasa sama-sama diakui dalam cerita kebangsaan kita? Ini tuh bukan pertanyaan yang harus dijawab sekarang teman-teman, tapi ini pertanyaan yang perlu kita bawa pulang dan kita pikirin bareng-bareng. Satu hal yang aku dapat dari jurnal ini adalah jadi warga negara itu bukan soal kartu identitas. Ini soal ngerasa dimiliki dan ngerasa memiliki. Pendidikan kewarganegaraan yang sejati itu bukan tentang menyeragamkan semua orang, tapi tentang memberi ruang buat semua orang ikut mendefinisikannya. Kita ini siapa sih sebenarnya? Jadi jika kamu penasaran sama jurnalnya, judulnya adalah Being Malaysian, Journal of Ecohumanism yang terbit di tahun 2024. Oke, segitu dulu dari aku. See you.